Ketua daripada Majelis Munajat Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga Pasar Kedip. Enggak kedip orang mati. Mas Ponco dan soulmate-nya yakni Bang Metal nih, serta seluruh jemaah yang lain, ibu-ibu, bapak-bapak, semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa kalimat kolbu yang ada di dalam munajat. Karena memang kolbu itu menjadi patokan orang tersebut soleh atau tidak, baik atau tidak. Di dalam salah satu hadis disampaikan bahwa at-taqwa hahuna, kata Nabi, takwa itu adanya di sini sambil nunjuk dada. Jadi at-taqwa hahuna, sambil nunjuk dada. Artinya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mewarnai kebaikannya dimulai dari dalam hati. Karena buat apa kalau baik dari luarnya hatinya rusak? Itu namanya kena prank orang. Oh ternyata dia nggak baik ya, cuman baik di luarnya doang. Ada juga orang yang katanya baik di dalamnya tapi di luarnya enggak. Itu juga kena prank orang. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia mulai dari dalam hatinya diwarnai dengan anggota badannya. Itu orang yang bertakwa. Jadi patokan orang yang bertakwa, patokan orang baik bukan seberapa panjang dia punya gamisnya, bukan seberapa lebar dia punya jilbabnya, tapi seberapa jauh dia beribadah kepada Allah, baik hatinya dan manfaat orang dalam kehidupannya. Maka at-taqwa hahuna, kata Nabi, sambil menunjuk hatinya. Kita ingat juga kan dalam salah satu hadis bahwa di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Kalau buruk yang ada di dalam daging tersebut atau rusak daging tersebut, maka rusaklah seluruh anggota badannya. Apa itu? Yakni qalbu, katanya hati. Artinya kalau kita minum kopi di dalam gelas berarti ada kopi. Nggak mungkin kita minum kopi dalam gelasnya air putih. Minum kopi tapi air putih dalam gelas. Di dalam gelasnya jelas air kopi, yang keluar juga air kopi. Di dalam botol ada air putih, yang keluar juga air putih. Harus dijajal semua, takut salah, takut kena prank saya. Mengakalannya para penceramah begitu Pak. Kalau di dalam teko kita mau minum susu, ya kita tuang adalah susu. Nah, yang kelihatan dari luar merupakan gambaran yang ada di dalam hati kita. Maka hati inilah yang kita bina, yang kita didik agar mewarnai anggota tubuh kita dalam rangka maslahat buat orang dan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini kan setiap malam malam minggu ini kan kita dalam rangka mengisi hati kita untuk beribadah kepada Allah. Nanti keluar dari sini hati tersebut sudah dicas akan mewarnai orang-orang di sekitarnya. Nah, ini luar biasanya majelis ini. Memang harus suka ngumpul sama orang soleh. Nah, lalu di dalam kitab munajat ini ada berapa kalimat hati?
Hati itu kan bahasa Arabnya apa? Qalbun. Kalau kalbun anjing beda. Kalau qalbun hati huruf qaf. Kalau kalbun anjing huruf kaf. Kalau orang lagi pacaran, anak-anak muda nih zaman milenial, kalau ini mah kolonial mah ya. Kalimat yang diungkapkan sama sang kekasih juga luar biasa. Kamu telah masuk dalam kalbuku, dalam anjingku katanya. Repot. Karena memang hati bahasa Arabnya kalbun, bukan kalbun. Ada kawan saya bikin majelis kalbun salim, anjing yang selamat. Kalbun, tapi itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Begitu ngomong majelis kalbun salim, orang taunya itu adalah hati. Tapi kalau diarabkan repot, Pak. Saya punya kawan orang Libanon. Dalam YouTube saya itu beliau ceramah bahasa Arab, saya menerjemahkan. Jadi beliau pakai gamis, pakai udeng-udeng, ceramah pakai bahasa Arab, yang terjemahnya orang pakai belangkon, hitam-hitam. Jangan dikira nggak bisa bahasa Arab, insya Allah. Kalau cuma buat makan doang. Dia melihat, dia angkat rambutan. Ya Ustadz, mahada, apa ini? Saya bilang sya'rutan. Loh, kok ini dinamakan sya'rutan? Lima ada sya'rutan, dia bilang. Ya sya'rutan, bahasa Arab Indonesianya rambutan. Loh kok bisa? Dia bilang, lah bisa. Yang namanya rambut bahasa Arabnya sya'run. Rambutan sya'rutan. Tuh, ketawa dia. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita baca munajat, kita sebutkan kalimat hati di dalam kitab munajat ini dan adanya di bagian doanya. Di bagian auratnya nggak disebutkan. Tapi nanti ada tambahan-tambahan yang maksud daripada kata sodrun itu adalah bagian daripada hati juga. Tapi kita bahas yang istilah qalbun yang ada dalam kitab munajat ini. Yang pertama, ada doanya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh, janganlah engkau condongkan qulubana, akan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Dari saat kita baca munajat, yang bagian doanya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tidak condong kepada kesesatan, agar hati kita tidak condong kepada keburukan, hati kita tidak condong kepada perbuatan maksiat, hati kita tidak condong kepada perbuatan dosa, dan hati kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar hati kita berada dalam hidayah Allah. Inilah yang kita minta. Dan ini doanya siapa jemaah sekalian? Ini adalah doanya orang-orang cerdas. Ini adalah kalimat yang disampaikan oleh orang-orang yang pemikir, yang ahli tafsir, yang ahli takwil, yang ahli agama, yang ahli ilmu. Kenapa? Karena sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada beberapa orang yang menafsirkan ayat Al-Qur'an, yang menakwilkan ayat Al-Quran. Maka setelah kita menakwilkan ayat Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran, mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan engkau condongkan kami, hati kami ke dalam kesesatan. Jadi hati, Pak, kalimatnya ya Allah jangan condongkan perbuatan kami, bukan begitu kalimatnya. Tapi kalimatnya adalah ya Allah jangan engkau condongkan hati kami. Artinya apa? Kalau hati sudah condong ke dalam kesesatan, berarti perbuatan egois. Kalau hati sudah condong kepada keburukan, maka perbuatan akan ikut berbuat buruk. Karena perbuatan itu mewarnai dan memaknai daripada hatinya. Kadang-kadang kan dia mah di mulutnya doang, hatinya mah enggak. Kata siapa?
Belum itu cerminan hati kok. Maka yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala adalah agar orang-orang yang baca munajat ini ada jaminan dari Allah bahwa mereka selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam kebaikan, berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini seharusnya doa ini diamalkan sama para ahli tafsir, ahli ta'wil, para ustadz, para kiai. Supaya apa? Habis mereka ceramah, habis mereka mengajarkan ilmu, supaya ilmu tersebut tidak sesat yang diajarkan. Maka ini wiridannya, ini doanya jemaah sekalian. Dan ternyata luar biasa orang-orang yang munajat ini bagian daripada orang-orang yang menafsirkan ayat Al-Quran. Karena ini amalannya. Karena mereka. Jadi qulubana itu jamak, hati-hati kita. Emang hati itu luar biasa. Orang dalam perjalanan hati-hati ya, bukan pelan-pelan ya, bukan, tapi hati-hati. Seakan-akan kalau hatinya lagi buyar pergi ke jalan bisa kecelakaan dia. Kalau hatinya lagi stres atau lagi ada masalah, jiwanya goncang, pergi ke jalan bisa nabrak dia. Kalimatnya maka hati-hati. Bahkan di mana itu yang jualannya Mas Panco? Di Gandaria City. Perhatian, ya kan? Nggak ada kan kepelanan, nggak ada. Perhatian. Hati lagi di situ, Pak. Saking luar biasanya hati itu. Perhatian. Tolong motor dikunci. Kuncinya doang, motornya nggak ada. Gimana? Saking luar biasanya. Jadi kita terus mohon pada Allah Subhanahu wa taala setiap malam minggu di tempat ini, kita mohon agar kita semuanya tidak berada di dalam kesesatan. Jadi kalau ada anak munajat, kalau ada orang pada suka yang masih ada dalam kesesatan, berarti doanya belum diijabah Allah. Munajatnya kurang, munajatnya kurang. Kadang-kadang munajat pas lagi maunya doang, sesat. Maka terus dibaca, Pak, agar kita dibimbing oleh Allah. Dan doa ini sama dengan doa yang orang biasa lakukan atau biasa baca. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulub ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati. Karena memang hati itu suka bolak-balik, Pak. Qalbun arti dasarnya bolak-balik. Arti dasarnya bolak-balik. Makanya kadang semangat, kadang tidak. Ngapain tinggal ngaji, nggak mood gua. Dari hatinya udah. Ngapain tinggal ngaji, aduh lagi nggak punya uang. Gusar hatinya gara-gara nggak ada uang. Oh, emang godaan ngaji begitu, Pak. Kesemutan kaki. Iya, belum kegajahan. Manis. Itu baru satu tuh, masih banyak ini masalah hati kita bahas. Tuh. Rabbana la tuzigh qulubana. Doa ini sama dengan wahai zat yang maha membolak-balikan hati, maka tetapkan hati kami atas dasar agamamu dan atas dasar ketaatan kepadamu. Nah, cukup kita baca doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Setelah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak condong kepada perbuatan dosa, perbuatan kesesatan, kita mohonnya apa? Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari Engkau. Kalau ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kesesatan itu akan diluruskan oleh Allah. Jadi dua permohonan. Jangan condong kepada kesesatan dan berikan kepada kami rahmat darimu ya Allah. Ini baru rangkaian qulubana ba'da idh hadaitana. Oleh karena itu hati kita jangan sampai condong kepada kesesatan. Apabila dalam perjalanan hidup ibu bapak sekalian, hati kita ini terkadang-kadang condong atau kadang kebangetan, terus baca doa ini dah. Terus baca kalimat ini, wiridan kita sehari-hari ada tuh. Rabbana la tuzigh qulubana. Terus mohon pada Allah. Mohon pada Allah.
Yang kedua, ada yang kita baca dalam kitab munajat itu adalah Rabbana tumis ala amwalihim wasdud ala qulubihim. Itu merupakan doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam terhadap kejahatan Fir'aun. Awal kalimatnya apa tuh? Awal kalimatnya adalah Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Nah, itu yang kita baca. Di situ ada kalimat Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Washdud ala qulubihim, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Fir'aun dan bala tentaranya tersebut adalah dikunci rapat hatinya. Ada apa? Rabbana tumis ala amwalihim ya Rabb. Kita mohon gitu. Agar apa? Agar harta mereka binasa, harta mereka hancur, harta mereka hina. Dan yang kedua, wasdud ala qulubihim, dan tutup rapat hati mereka, fala yu'minu, sehingga mereka tidak beriman, hatta yarahul adzabal alim, sampai mereka merasakan azab yang pedih dari Allah. Ini doanya Nabi Musa. Ustaz, kok keras amat pada suka ya doanya begini? Ntar dulu ada penjelasan. Dari mana? Doa awalnya tadi adalah Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ya Tuhan kami, innaka ataita, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun, ataita fir'auna, apa yang diberi? Wa mala'ahu, dan pemuka-pemukanya, dan golongan-golongannya, konco-konconya, kroni-kroninya. Apa? Wa amwalan, harta, fil hayati dunya, di dunia ini. Jadi Fir'aun dan bala tentaranya mendapatkan kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat, Fir'aun didakwakan oleh Nabi Musa. Disampaikan dakwah oleh Nabi Musa kepada Fir'aun, dan kalimatnya adalah kalimatnya tidak kasar. Nabi Musa itu qaulan layyina, kalimatnya lemah lembut. Kasarnya Fir'aun, oleh Nabi Musa tidak menggunakan kalimat yang kasar, tidak menggunakan kalimat maki-maki, menggunakan kalimat yang lembut. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru dari harta yang dimiliki oleh Fir'aun dan bala tentaranya, justru digunakan untuk menghancurkan Nabi Musa dan bala tentaranya juga, untuk memerangi Nabi Musa dan bala tentaranya juga, menghancurkan manusia yang melawannya dimusnahkan oleh Fir'aun. Ini didoakan sudah oleh Nabi Musa, didakwahi sudah oleh Nabi Musa. Nggak sadar-sadar Fir'aun dan bala tentaranya, langsung Nabi Musa mohon kepada Allah, Rabbana tumis ala amwalihim, hancurkan, binasakan, rusakkan hartanya, wasdud ala qulubihim, dan tutup rapat hatinya, hatta yarawul adzabal alim. Kalau sudah hancur hartanya orang, terkunci rapat hatinya orang, terkunci rapat hatinya. Kalau orang masih terkunci rapat rumahnya, hatinya masih terbuka, barangkali masih bisa dibuka, Pak. Tapi kalau hati sudah terkunci rapat daripada hidayah Allah, jangankan urusan yang lain, hartanya pun tidak akan ada artinya.
Maka doa tuh, Rabbana tumis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu. Fir'aun tuh gak beriman, sampai pada akhirnya di hadapan mukanya Nabi Musa dan kaumnya, Fir'aun dihancurkan, ditenggelamkan dalam lautan. Memang luar biasa. Ada tol laut dulu mah. Nggak hanya sekarang Jokowi ngangkat tol laut, nggak hanya sekarang. Dari zaman Nabi Musa sudah ada tol laut. Tongkatnya Nabi Musa mampu membuat tol laut, Pak. Iya kan? Jalan Nabi Musa dan bala tentaranya dikejar sama Fir'aun. Nabi Musa sudah sampai, itu tol laut rapat lagi sudah. Hati-hati orang yang anti tol laut nih, bisa tenggelam sebentar. Repot ini ngaji tafsir, Pak. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dai-dai pada suka orang-orang yang mengamalkan munajat saat kita berdoa menggunakan kalimat ini, membaca kalimat ini. Apabila ada Fir'aun abad ini, ada Fir'aun sekarang ini, saat kita berdoa menggunakan kalimat ini, maka mereka juga nanti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keras kita dalam munajatnya. Ini luar biasa munajat kita. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang menggunakan hartanya untuk merusak Islam, orang-orang yang menggunakan jabatannya untuk merusak Islam, maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir hayatnya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Allah saja yang kerja. Istilah kita apa? Biar munajat dah yang jawabnya. Udahlah, kita baca saja munajat, kita sampaikan kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa. Habis mulut sudah teriak-teriak, kita sudah menyampaikannya, kagak nurut juga, mohonlah ke Allah. Nah, munajat sudah mengamalkan itu. Pada suka mengamalkan itu jemaah sekalian. Dengan kalimat Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim. Tuh, lagi-lagi qulub, qalbun. Udah dua tuh. Jadi sudah dua kalimat hati di dalam kitab munajat. Kita lanjutkan lagi. Masih ada lagi kalau nggak salah itu. La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti, pada hari kiamat nanti, yang namanya harta nggak ada manfaatnya, yang namanya anak nggak ada artinya. Yang punya pengaruh adalah datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala biqalbin salim, hati yang selamat. Nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan bimalin salim, bukan dengan harta yang selamat, tapi kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala biqalbin salim. Pada hari itu la yanfa'u malun, nggak ada artinya harta, nggak ada artinya. Kita bangga-banggain harta, nggak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan sedikit, mobil kita kecoret orang, kurang ngajar, aduh. Udah kita marah-marah saja, hati sudah terluka, udah marah sama orang, padahal cuma kegores sedikit. Saya kemarin Pak pengajian di Bogor, parkir saya, ditabrak sama orang, orangnya baik. Ustaz maaf, tadi mobilnya saya tabrak, rusak dikit, punya bapak sama. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau ditabrak habis mau ngapain? Masa ustaznya malakin jemaah suruh bayar? Nggak apa-apa, cuman bagian kulitnya, kata nggak apa-apa Pak, sono jalan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang dibanggakan di alam dunia ini nggak bakal nolongin kita di alam akhirat nanti. Nggak bakal. Yang nolongin kita adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Dan anak yang kita banggakan juga nggak bakal nolongin kita nanti pada hari kiamat. Yang kita banggakan, anak saya mah profesor, banggain di dunia. Anak saya mah insinyur, banggain di dunia. Anak saya mah juara 1, banggain di dunia. Tapi apakah anak itu bisa nolongin kita? Belum tentu. Yang nolongin kita nanti pada hari kiamat adalah qalbun biqalbin salim,
hati yang selamat. Bagaimana hati yang selamat? Kalau hatinya selamat, kalau dia punya harta, harta dia infakkan. Kalau hatinya selamat, kalau dia punya anak, anak akan dididik, anak akan disekolahkan, anak akan dibelajarkan ke agama. Tapi kalau hatinya sakit, Pak, hatinya nggak selamat, dia akan cinta sama harta, dia pelitnya luar biasa, luar biasa. Wong kadang-kadang yang bukan jalannya diaku sebagai jalannya, wong kadang-kadang yang bukan tanahnya diaku sebagai tanahnya. Yang saya sampaikan di mana-mana sekarang ini, sudah jalannya sempit itu di pinggir gang ditaruhin pot bunga, itu bukan jalan dia. Oh, pelit amat orangnya. Sudah jalan sempit, orang mau jalan susah, masih ditaruhin pot bunga. Kadang-kadang masih dimajuin lagi tuh pagarnya dikit buat pot bunga. Itu bukan jalanmu, bukan tanahmu. Ikhlasin dah sama orang. Kadang-kadang ditulis dilarang parkir. Masya Allah, pelit amat ya. Jangankan orang, jangankan harta yang dalam rumah, Pak, di luar rumah saja masih diakui dan pelitnya luar biasa. Ini bukan curhat. Susah banget mau pengajian parkir, nggak boleh parkir. Masya Allah. Yang repotnya kadang jalan raya dibikin polisi tidur. Jalan raya, jalan umum. Lah kalau jalan pribadi dia mah nggak ngapa-ngapa. Jalan raya tinggi-tinggi lagi polisi tidurnya. Ustaz, kan itu buat orang lewat, anak sekolah. Ya sudah, pasang pas lagi sekolah, keluar sekolah copot lagi polisi tidurnya kalau mau. Malam hari itu masih nyusahin orang. Mau buru-buru kita mau pergi pengajian, telat mulu gara-gara polisi tidur. Bukan curhatin, aku bilangin lah. Dan kalau kita memakai hadis Nabi, Pak, di antara ciri orang yang beriman adalah yumitul adza anit thoriq, menyingkirkan yang menyakiti di jalan raya. Harusnya disingkirkan yang menyakiti, disingkirkan yang mengganggu orang jalan raya, masa dipasang. Oleh karena itu, mulai malam hari ini dipimpin sama Bang Metan, polisi tidur bongkar. Berarti nggak ini? Oh, hakim sesat ajarannya. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang selamat nih, hati yang bersih. Orang yang hatinya bersih, anaknya diajarkan pada agama, bersih hatinya. Nah, saat kita baca kitab munajat, kita resepkan dalam diri, oh ternyata nanti pada hari kiamat, harta yang kita banggakan gak ada artinya, anak yang kita banggakan gak ada artinya. Yang ada artinya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah qalbun salim, hati yang selamat. Coba saat kita baca, Pak, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin. Resapi itu, oh nanti pada hari kiamat hati ya yang diterima oleh Allah, hati yang selamat. Kalau hatinya baik, hatinya selamat, akan mewarnai anggota tubuhnya. Itu yang sudah tiga, itu kalimat qalbun dalam munajat. Yang keempat, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur. Tuh, ada kalimat tuh. La taj'al fi qulubina ghillan. Ya Rabb, jangan engkau jadikan hati kami di dalamnya ada penyakit. Kita mohon pada Allah tuh. Ini dibaca oleh siapa? Dibaca oleh kaum muhajirin dan kaum ansur yang hidup pada zaman Nabi. Mereka mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama mereka minta adalah agar orang-orang yang telah mendahului mereka diampuni dosanya oleh Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini sudah saya bahas di sini kalau nggak salah. Ada berapa kalimat istighfar untuk kita
kawan kita, keluarga kita yang hidup dan yang telah meninggal dunia. Nanti suatu saat kalau dipanggil lagi kemari, kita bahas ada berapa kalimat istighfar di dalam kitab munajat. Sebab beda kalimat ghafaro, kalimat taba, kalimat irhamna. Tapi intinya 3 kalimat itu adalah mohon ampun kepada Allah. Ini kita majelis munajat, kita bahas yang munajat aja dah. Kadang-kadang orang baca nggak paham, kita bahas jadi paham tuh ya. La taj'al fi qulubina, ya Allah jangan kau jadikan dalam hati kami apa? Ghillan, penyakit iri. Artinya saat kita baca munajat oleh kita semua kaum pada suka dimanapun berada, kaum munajat dimanapun berada, sejatinya hati mereka, hati kita tidak boleh merasa sakit, tidak boleh ada rasa iri terhadap kawan dan saudara kita. Saudara kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita ucapkan Alhamdulillah. Jangan dibenci, sialan banget ya, dia mau udah kaya duluan aja. Padahal gue udah lama ngamalin munajat nih, nggak kaya-kaya gue lah, hatinya sakit Pak, nggak boleh. Dia kan baru masuk tuh, baru ijazahin sebulan dia, udah punya rumah aja. Nggak boleh, hatinya sakit. Berarti yang menghalangi doa dia diijabah Allah adalah karena ada sakit dalam hatinya. Oh gila, ada penyakit irian. Jadi orang irian dia, bukan orang Jakarta. Irian. Nggak boleh. Nggak boleh ada merasa iri. Mau ustadznya kek, mau imam munajatnya kek, nggak boleh merasa iri. Apalagi iri sama jemaah sendiri. Nah gua kan pimpinannya, kenapa lo selesai duluan ya? Nah nggak usah iri. Memang itu rezekinya dari Allah. Kadang-kadang kan ada yang begitu. Saya nggak mau sebutin orangnya. Saya suruh lihat video aja udah. Masya Allah. Ayo bersihkan hati kita. Nggak boleh ada rasa dengki, nggak boleh ada rasa iri, nggak boleh ada rasa namimah. Itu bagian daripada orang yang sakit hati, jemaah sekalian. Seharusnya begitu ada kawan kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita ucapkan alhamdulillah. Usaha Mas Ponco maju, kita ucapkan alhamdulillah. Nanti kalau kita fotokopi bisa gratis gitu kan. Yang repot kalau mesti bayar juga ya. Masya Allah. Itu bukti hati kita baik. Itu bukti hati kita nggak ada penyakit di dalamnya. Nah maka satu sama lain, kalau sudah sama amalannya, kalau sudah sama wiridannya, akan naik sinyalnya, sama-sama sinyal bagus, maka hatinya akan bersih. Nggak ada rasa iri dalam dirinya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Tuh. Kita mohon pada Allah, hati kita nggak boleh ada rasa iri Pak sama orang. Nggak boleh ada rasa iri. Yang kadang-kadang sesama kaum pada suka, bisa ngomong ke dalam aja nih, sesama kaum munajat saling menyengsarakan. Oh ini yang repot. Urusan uang nggak balik-balik, 10 juta nggak dibalik-balik. Kan kita butuh juga urusannya. Saya curhat apa gimana ini? Masya Allah. Gila. Oleh karena itu hati kita harus dibersihkan, jauhkan dari berbagai macam penyakit dengan cara kita baca munajat mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, ada 4 doang kalimat qalbun di dalam kitab munajat ini. Tapi nanti ada padanannya, ada yang berkaitan dengannya. Ada 3 yang kita sebutkan. Di auratnya kita sebutkan 1 kali, di doanya kita sebutkan 2 kali. Di auratnya adalah Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tuh.
Alladzi yuwaswisu, yakni yang bikin kita waswisu, was-was. Ternyata was-was itu dari bahasa Arab, bahasa Quran. Waswisu, bukan wesi. Sekarang ada tuh. Itu orang munajat itu, Pak. Gus Irfan tuh orang munajat itu. Orang pada suka. Siapa dia? Cucu anak daripada Abah Suyuti, orang Pagar Nusa. Dan Gus Irfan yang wesi itu adalah yang suka datang ke majelis kita. Amalannya ya munajat, sampai nggak mampu menebas orang. Sekali doang kenanya, 3 kalinya aman itu kan. Yuwaswisu, ya kan? Yuwaswisu fi suduri. Apa arti suduri? Sodrun, dada. Ini dada nih, sodrun. Nanti saat kita mengkaji, Pak, ada sodrun, ada kolbun, ada fuada, ada sir. Ada 4 tingkatan tuh. Sodrun ya dada, kolbun ya hati, fuada bagian dalamnya hati, dan sir bagian dalamnya fuada. Nanti biar Ustaz yang lain lah yang pembahasan di sini. Ya kan? Jadi dada, sodrun, kolbun hati, fuada dalamnya hati, sir dalamnya fuada. Dan kalau sudah mampu memahami bagian itu, Pak, Masya Allah, luar biasa. Nah, sodrun artinya dada. Kenapa Allah menyebutkan sodrun di sini adalah dada? Ada kaitan sama ayat yang lain. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta adalah bukan mata biasa, tapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Maksudnya sodrun ya hati, gitu loh. Nah, saat kita baca alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kita mohon kepada Allah agar kita dihindarkan daripada rasa was-was, godaan setan yang masuk ke dalam hati kita. Itu bagian auratnya. Dan nanti masuk bagian doanya, nggak ada kul, yang ada apa? A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu. Apa bedanya? Kalau di bagian auratnya, wiridnya ada kul, di bagian doanya nggak ada kul. Ustaz, kok dipotong ayat? Nah, banyak yang nanya kan, lah kok dipotong kulnya kemana nih? Nah, bedanya di mana? Kalau di bagian wiridnya adalah kita baca semua, di bagian doanya kita nggak baca bagian kulnya, langsung mohon kepada Allah. Nah, Allah nyuruh kita katakanlah yang mana? Ya a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas itu bagian wiridnya kita baca semua. Pas bagian doanya kita nggak baca kulnya, kita langsung baca a'udzu, artinya ya Rob, aku mohon kepadamu. Karena doa-doa di dalam Al-Quran itu ada kata awalnya. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban. Ada kata awalnya enggak? Ada. Wa minhum may yaqulu rabbana. Wa minhum may yaqulunya jangan dibaca, langsung rabbana, karena kita lagi doa. Jadi kalau ada orang yang protes kitab munajat, kenapa qulnya dihilangkan? Itu enggak paham tafsir. Ngaji lagi. Beda wirid sama doa, gitu. Nah, di dalam doanya pun kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan daripada waswisnya setan. Biar hati kita nggak ragu-ragu. Nah, yang ketiga adalah Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini bacaannya Nabi Musa. Saat mau berdakwah menghadapi Fir'aun, Nabi Musa ini agak cadel. Maka Nabi Musa punya juru bicara. Siapa? Nabi Harun. Biasalah kalau kita punya juru bicara gitu kan, biasa aja. Jadi jangan sampai dibilang
Ini pemimpin nggak bisa ngomong ya pakai juru bicara. Oh, Nabi Musa pakai juru bicara. Tapi Nabi Musa mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya dibikin tenang, dibikin lapang oleh Allah. Rabbi shrah li sadri. Nah, kalimatnya sadrin artinya walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maksudnya adalah hati yang ada di dalam dada. Begitu mohon pada Allah menggunakan sadrun, Rabbi shrah li sadri, sejatinya adalah hati yang ada di dalam dada, biar lapang menghadapi orang. Sehingga orang-orang kaum munajat kaum pada suka hadapi siapa aja boleh. Kenapa? Ada wiridannya. Hadapin preman ayo, hadapin kiai ayo, lebih biasa. Pejabat ayo, sudah ada wiridannya. Saat kita menghadapi orang, dengan sendirinya amalan kita akan kerja untuk kita yang membacanya.